Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi wabihi nasta'in wa ala umuri dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Yang terhormat dosen pendidikan agama Bapak Muhammad Subihi, di kesempatan pada malam hari ini saya akan menjelaskan tentang pengalaman spiritual saya untuk memenuhi kebutuhan ujian tengah semester pada mata kuliah pendidikan agama ini. Baik, saya akan menceritakan tentang pengalaman spiritual saya sebagai santri di suatu boarding school, yaitu Darussalam Islamic Boarding School. Pada saat SMP, saya di pesantren. Kemudian saya itu merasakan bahwa pengalaman spiritual saya di pesantren itu jauh lebih efektif dibandingkan pengalaman spiritual saya di rumah. Contohnya di pesantren itu kita selalu terbiasakan mulai dari mengaji kitab, menghafal Al-Quran, dan kegiatan agama lainnya. Contohnya mulai dari sekolah pagi. Setelah sekolah pagi selesai, kita akan lanjut sekolah siang. Di sekolah siang ini kita fokus untuk mengkaji seperti Nahwu, Shorof, ataupun kitab-kitab gundul lainnya seperti kitab kuning. Nah, setelah sekolah siang itu berakhir, kita persiapan untuk para santri dan para santriwati persiapan untuk sholat asar. Sebelum asar itu mulai, 30 menit sebelum asar mulai, kita harus udah stay di masjid. Nah, untuk siap-siap seperti sholat sunnah dan lain sebagainya, itu istikaf di dalam masjid. Nah, setelah kita melaksanakan sholat asar, kita itu rutin setiap harinya ganti-ganti. Misalnya di hari Senin kita setiap asarnya baca Rotibul Atos, di hari Selasanya kita baca Rotibul Hadas. Kegiatan itu berlangsung secara habit. Jadi setiap habis asar, para santriwan dan santriwati diwajibkan untuk membaca Rotibul Hadas dan Rotibul Atos terlebih dahulu sebelum meninggalkan masjid. Jadi setelah sholat asar kita tidak langsung meninggalkan masjid, tetapi kita membaca rotib tersebut terlebih dahulu. Setelah membaca rotib selesai, kita dikasih peran waktu sekitar 2 jam untuk melakukan aktivitas lainnya. Jikalau ada santriwati atau santriwan yang mengikuti ekstrakurikuler, mereka bisa mengikuti kegiatan itu terlebih dahulu. Jikalau tidak, mereka bisa siap-siap untuk pengajian selanjutnya, yaitu sholat maghrib. Untuk acara spiritual berikutnya yaitu sholat maghrib. Seperti biasanya, sebelum azan maghrib, yaitu 30 menit sebelum azan maghrib, para santriwati dan santriwati diwajibkan untuk harus sudah sampai masjid. Jikalau ada santri yang telat, itu akan mendapatkan punishment, entah itu keliling lapangan ataupun baca beberapa surat yang emang harus kita hafal ke depannya. Setelah itu, setelah sholat maghrib, selesai sholat maghrib, para santriwan dan santriwati diwajibkan untuk mengikuti pengajian murotal, entah itu murotal Al-Quran ataupun kitab kuning. Jadi setiap harinya bergantian. Setelah itu kita siap-siap untuk sholat isya. Setelah sholat isya selesai, kita diwajibkan untuk belajar malam terlebih dahulu. Nah, dari pengalaman spiritual yang saya alami di pesantren, mulai dari membiasakan sholat duha ketika jam istirahat jam 9 pagi, para santriwan dan santriwati
berkunjung ke masjid untuk melaksanakan sholat duha, kemudian juga dibiasakan untuk sholat hajat, sholat tahajud, ataupun kegiatan spiritual lainnya. Yang saya rasakan setelah saya menjalankan kegiatan spiritual tersebut, entah kenapa hidup saya jauh lebih tenang pertama. Yang kedua adalah segala sesuatunya dipermudahkan sama Allah. Misalnya saya butuh sesuatu atau apapun itu, mungkin ini adalah salah satu mukjizat ataupun manfaat dari kegiatan-kegiatan spiritual yang telah saya lakukan gitu. Rezeki diperlancar, diperluas, selalu diberi keberlimpahan, seperti itu. Jadi itulah pengalaman spiritual yang saya alami di pesantren. Selain itu juga banyak banget pengalaman spiritual yang telah dialami di pesantren, seperti berkunjung ke makam Raden Kian Santang atau makam-makam leluhur lainnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya kepada Bapak Muhammad Subihi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.